Secara legal formalnya, diskriminasi itu kan disebabkan tadi itu bahwa perkebunan kelapa sawit itu menyebabkan deforestasi, ya kan. Nah, kemudian negara-negara Eropa itu kan mengembangkan program energi terbarukan, ya kan. Jadi kalau misalnya dia menggunakan energi terbarukan misalnya dari sawit yang dianggap menyebabkan deforestasi, gitu kan, itu sama aja dengan bohong lah kan gitu. Nah, oleh karena itu mereka melakukan berbagai aturan legal formal yang membatasi, merestriksi penggunaan energi terbarukan di Eropa itu dari sawit, gitu kan, lewat ada RED 1, RED 2, dan ada sekarang ini ada yang disebut carbon mechanism border adjustment, macam-macam gitu kan. Itu yang kalau kita lihat secara legal formalnya seperti itu. Tapi sebenarnya di balik itu kan negara-negara Eropa itu juga adalah menghasilkan vegetable oil yang digunakan untuk program energi terbarukannya itu sendiri, seperti misalnya dari rapeseed, ya kan, kemudian dari bunga matahari, ya kan. Nah, produktiviti dan efisiensi daripada rapeseed ataupun bunga matahari itu kalah oleh minyak sawit gitu. Nah, sehingga kalau misalnya dibiarkan mereka itu untuk berkompetisi dalam memperebutkan pasar biofuel atau di Eropa ini, pasti negara-negara tersebut, ya kan, para petani di sana itu ya tidak akan kuat bertahan gitu. Jadi mereka akan terdesak pasar mereka ini. Nah, inilah yang sebenarnya kita anggap sebagai alasan dibalik adanya aturan-aturan daripada restriksi terhadap pemanfaatan sawit sebagai biofuel mereka itu. Jadi ada political economy atau protection ya yang dilakukan oleh mereka gitu. Berarti memang sebetulnya di balik berarti memang sebetulnya di balik kampanye itu juga ada agenda-agenda yang mungkin perlu kita perhatikan begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan resistensi dari kelapa sawit ini sendiri, tadi disebutkan juga kan bahwa memang tampaknya lebih efektif begitu untuk pembuatan dari energi baru terbarukan. Dan kita ketahui juga bahwa salah satu produk turunannya juga B30 ini yang tertinggi di dunia begitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan upaya dari produk turunan kelapa sawit ini agar bisa meningkatkan ataupun juga bisa menjadi energi baru terbarukan, ini kira-kira seperti apa sih Pak Maruli? Mungkin sudah ada skema-skema ataupun juga sudah ada hal-hal yang sudah terpikirkan begitu oleh para pelaku usaha? Itu yang saya katakan tadi, nggak ada hubungannya minyak sawit dengan pengatasan climate change. Ya. Karena penyebabnya bukan sawit, bukan hutan. Penyebabnya adalah karbon yang diambil dari perut bumi, ya, sebagai bahan bakar, apakah itu batu bara, apakah itu minyak bumi, atau gas alam, itu dibakar sehingga karbon di atmosfer ini bertambah terus gitu. Jadi gimana ya bilangnya? Ya, kita harus sadar lah ya, selama karbon yang dari perut bumi tidak dihentikan diambil, ya, artinya penggunaan bahan bakar fosil tidak dihentikan, berapa luas pun hutan dunia tidak akan sanggup ya menyerap pertambahan karbon yang terus-menerus di atmosfer ini. Jadi kalau ditantang sawit dan produk turunannya untuk mengatasi perubahan iklim, nggak sama sekali tidak relevan gitu loh. Jadi ya itu saya pikir ya udah beralih aja ke bahan bakar yang tidak ada urusannya dengan karbon. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.